Shalom saudara terkasih, berjumpa kita di dalam Gema, gerakan merenungkan Alkitab. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini kita masih bisa sama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, hari ini kita belajar dari Paulus. Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk terus bertekun di dalam doa. Hari-hari ini kita seringkali bertekun di dalam doa waktu kita sedang bergumul atau sedang mengharapkan jawaban dari Tuhan, meminta sesuatu dari Tuhan, kita akan tekun berdoa. Tapi di pertengahan jalan kita ngerasa kita nggak dapatkan jawaban itu. Dan akhirnya kita mulai kendor kerajinan kita dan akhirnya kita tidak lagi mau berdoa. Tapi di sini saudara, Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Kita kadang-kadang berdoa hanya untuk kepentingan kita. Tapi di ayat 3 di sini dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kadang-kadang kita hanya berdoa untuk kepentingan kita dan kita hanya fokus kepada setiap pergumulan dan permasalahan kita. Tapi hari ini Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjadi orang yang egois yang hanya berdoa untuk kepentingan pribadi. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita untuk berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan banyak hal yang kita bisa doakan untuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus mempercayai bahwa waktu pergumulan kita mengutamakan orang-orang yang Tuhan sedang pimpin, Tuhan sedang tuntun mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, tanpa kita sadari, Tuhan yang akan menjawab semua pergumulan doa kita. Artinya begini saudara, kita tidak menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan kita waktu kita menaikkan doa-doa kita, keluarga kita, urusan-urusan kita. Hanya itu saja yang menjadi pokok doa kita. Tapi ada banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Sudahkah saya dan saudara hari-hari ini menyediakan waktu berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja-gereja, para pemimpin-pemimpin rohani kita? Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan waktu, sediakan waktu untuk para pemimpin-pemimpin rohani kita, bahkan untuk pemerintahan yang ada di bangsa ini. Dan kita percaya, saya terlalu percaya, waktu kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, maka Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita melalui doa-doa kita. Dan bertekunlah sampai doa-doa apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumuli, sampai Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan membukakan jalan-jalannya untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Mungkin kita tidak bisa berdoa dengan panjang-panjang saudara. Tapi waktu kita berdoa dengan kerinduan, maka Tuhan yang melihat hati kita itu akan mendengar dan menjawabnya dari surga. Kiranya biarlah pesan hari ini menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita untuk terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kita, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara.
Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana Paulus mengajarkan kita semua untuk bertekun di dalam doa, dan bukan hanya untuk pribadi dan pergumulan kami saja Tuhan, tapi kami boleh menyediakan waktu berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, bahkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, mampukan kami agar kami tidak menjadi orang-orang yang mementingkan diri kami sendiri, tapi kami boleh juga mengutamakan kepentingan para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, aku memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu yang mendengarkan gema ini, mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan damai sejahteranya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.